Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di antara watak yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam adalah memperlakukan orang lain secara spontan sesuai dengan kepribadiannya. Tak mengherankan ketika ada malaikat maut datang kepadanya dalam wujud seorang pria yang akan mencabut nyawanya, Nabi Musa alaihissalam langsung menampar muka sang malaikat tersebut hingga bola matanya pecah. Berikut kisah selengkapnya. Namun sebelum lanjut, mari bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, berikan like, dan share video ini. Semoga menjadi amal jariah karena ikut menyebarkan edukasi Islami pada masyarakat Islam dan dunia. Malaikat maut ketika datang menjemput Nabi Musa alaihissalam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Allah pun memberikan dua pilihan kepadanya. Apakah akan beralih ke hadiratnya, atau tetap berada di dunia beberapa lama lagi hingga malaikat maut kembali datang menjemput nyawanya. Namun, Nabi Musa memilih untuk segera bersanding di sisi Tuhannya dan meninggalkan hiruk-pikuk kehidupan di dunia. Maka Allah mengabulkan doanya untuk didekatkan jasadnya dengan tanah suci yaitu Baitul Maqdis sejauh lemparan batu. Konon, kuburannya pun berada di sana. Selengkapnya, kisah itu dapat disimak dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah telah bersabda, malaikat maut telah datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan berkata, penuhilah panggilan Tuhanmu. Namun spontan Nabi Musa menampar mata malaikat maut hingga bola matanya terpecah. Akhirnya, malaikat maut kembali kepada Allah dan melaporkan, sesungguhnya engkau telah mengutusku menemui hamba yang tidak menginginkan kematian. Akibatnya, mataku terpecah. Kemudian, Allah segera mengembalikan penglihatan malaikat maut tersebut dan berfirman, kembalilah kepada hambaku yaitu Musa, dan sampaikan padanya, apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Jika engkau masih menginginkannya, letakkanlah tanganmu pada punggung sapi jantan. Satu bulu yang tertutupi tanganmu, maka engkau akan hidup 1 tahun. Lalu Nabi Musa bertanya, lalu apa yang terjadi setelah itu? Allah menjawab, engkau tetaplah akan meninggal dunia. Nabi Musa berkata lagi, wahai Tuhanku, sekarang aku memilih kematian itu dalam waktu dekat. Kemudian Nabi Musa menyampaikan keinginannya, matikanlah aku di dekat tanah suci, yaitu Baitul Maqdis, sedekat lemparan batu. Kemudian, dalam riwayat tersebut, Rasulullah menambahkan, demi Allah, andai aku berada di sisinya, niscaya akan aku perlihatkan kepada kalian bahwa kuburan Nabi Musa berada di pinggir jalan, tepatnya pada gundukan pasir. Dalam hadis tadi, disampaikan bahwa Allah mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa alaihissalam dalam wujud seorang pria. Dia meminta Nabi Musa untuk memenuhi panggilannya. Melalui malaikat maut, Allah juga menyampaikan bahwa ajalnya sudah dekat dan saat kematiannya juga akan segera tiba. Namun, sebagai sosok yang tegas, tidaklah mengerankan jika begitu didatangi malaikat maut, Nabi Musa alaihissalam langsung menampar wajah malaikat tersebut hingga matanya pecah. Maksudnya mata di sini adalah mata malaikat yang kala itu datang dalam wujud seorang pria. Sebab, jika bukan dalam wujud manusia, pasti Nabi alaihissalam tidak akan bisa menamparnya. Namun, setelah dikabarkan bahwa setelah tambahan usianya itu tetaplah kematian, Nabi Musa alaihissalam memilih kematian dalam waktu yang dekat. Sebab, tidaklah para nabi, rasul, dan orang-orang soleh berada di sisi Allah kecuali lebih baik dan lebih kekal. Jika arwah para syuhada diserupakan dengan burung-burung yang terbang di taman surga, memakan buah-buahnya dan meminum air sungai yang ada di dalamnya, berlindung di bawah lampu-lampu yang bergantung di bawah langit, maka kehidupan para nabi dan rasul di sana tentu lebih dari itu. Tidak bisa dibayangkan bagaimana keadaan Nabi Musa alaihissalam jika masih hidup hingga hari ini. Ia akan terus mendapat ujian dan beban hidup. Artinya, keberadaannya di dunia sebagai negeri ujian dan kehancuran tidak akan lebih baik ketimbang keberadaannya di surga dan rahmat Allah bersama para nabi dan rasul yang lain. Namun sebelum kematiannya, Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar nyawanya dicabut dekat tanah suci Baitul Maqdis hingga sedekat lemparan batu. Permohonan itu menunjukkan betapa cintanya sang nabi kepada tanah suci. Bahkan, dikubur pun ingin di dekatnya. Tetapi, Nabi Musa alaihissalam tidak meminta Allah agar mencabut nyawanya tepat di dalam tanah suci itu. Sebab dirinya tahu bahwa Allah mengharamkan tanah tersebut pada generasi yang dijatuhi balasan atas ketidaktaatan mereka kepada Allah saat diperintah untuk memasukinya. Malahan mereka berkata, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Akibatnya, Allah menetapkan mereka tersesat di padang Sinai selama 40 tahun. Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Musa alaihissalam. Rasulullah mengabarkan bahwa kuburannya berada di tanah suci Baitul Maqdis, tepat di serambinya yang ada pada gundukan pasir. Ditambahkan dalam riwayat itu, andai Rasulullah berada di sana,
beliau pasti telah memperlihatkannya kepada para sahabat di manakah letak makam Nabi Musa alaihi salam. Pesan dan pelajaran penting dari kisah tadi adalah: pertama, riwayat hadis tadi menunjukkan kepada kita bahwa sebelum dicabut nyawa, para nabi selalu diberikan pilihan, apakah memilih tambahan hidup ataukah memilih segera berpulang ke rahmatullah, sebagaimana halnya Nabi Musa alaihi salam. Bahkan, berkenaan dengan hal ini, Aisyah pernah mendengar Rasulullah berucap saat sakit terakhirnya, "Ya Allah, kupilih Ar-Rafiq al-A'la, yaitu surga." Dari ucapan itu, Aisyah tahu bahwa Ar-Rafiq al-A'la itu lebih baik, makanya beliau memilih itu. Kedua, para malaikat mampu menunjukkan diri dalam wujud manusia, tak terkecuali saat menemui Nabi Musa alaihi salam. Kematian itu sesuatu yang pasti dan tak bisa ditolak. Andai di antara kita ada yang selamat darinya, tentu para nabi dan rasul juga sudah selamat. Ketiga, tingginya kedudukan Nabi Musa alaihi salam sampai-sampai mampu menampar malaikat maut hingga bola matanya pecah. Andai bukan karena kedudukan Nabi Musa alaihi salam di sisi Allah, niscaya malaikat maut akan melakukan pembalasan berat kepadanya. Keempat, kuburan Nabi Musa alaihi salam berada di tanah suci Baitul Maqdis. Rasulullah sendiri yang telah memberitahu keberadaan kuburannya. Bahkan, beliau menyebutkan beberapa tanda keberadaan tersebut, yaitu di samping jalan, tepat pada gundukan pasir. Yang kelima, Nabi Musa alaihi salam menginginkan kuburannya berada dekat dengan tanah yang penuh berkah. Karena itu, tidak ada salahnya jika ada seseorang yang juga ingin meninggal di tanah yang penuh berkah itu. Tanah suci dimaksud memiliki batasan-batasan yang telah diketahui. Nabi Musa alaihi salam pun meminta kepada Allah untuk mendekatkan dirinya pada tanah itu sedekat lemparan batu. Tetapi demikian, jenazahnya dikuburkan di luar tanah tersebut. Wallahu alam, hanya Allah yang maha tahu. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.